Kubik atau kebiasaan memainkan ponsel. Halo semuanya, di podcast Teman atau Ponsel, persepsi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat terkait faktor-faktor pendorong perilaku. Phone dan sandi. Dari hasil wawancara kan menemukan 3 faktor utama. Nah, waktu itu pakai ponsel Lalu, banyak mahasiswa melakukan puding di saat diskusi kelompok. Kubing di kalangan mahasiswa FKM Undana disebabkan oleh faktor akademik, sosial, dan
1, action. Halo semuanya, selamat datang di podcast Teman atau Ponsel. Saya Yeti Loisa Mau sebagai host dalam obrolan santai tapi penuh makna. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sedang dekat sekali dengan kehidupan mahasiswa di kampus, yaitu pubbing atau kebiasaan memainkan ponsel saat sedang berinteraksi dengan orang lain. Fenomena ini bukan cuma soal ponsel, tetapi bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan sosial mahasiswa. Podcast ini disusun berdasarkan hasil riset milik kami tentang persepsi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat terkait faktor-faktor pendorong perilaku pubbing. Di sini saya tidak sendiri karena telah hadir 4 narasumber keren dari kelompok 2. Ada Amasya Puratanya, ada Dahlia Apat Lemos Guterres, ada Jackson Albert Farnesi, dan juga ada Antonius Christian Usvini. Hai teman-teman, apa kabar? Baik. Oke, mantap. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai pembahasannya. Oke, saya mulai dari Amasya. Bisa jelaskan apa sih perilaku pubbing itu dan mengapa fenomena itu dianggap penting untuk diteliti? Oke. Sebelum kita membahas ini lebih jauh, kita perlu pahami dulu apa itu pubbing. Jadi pubbing ini berasal dari kata phone dan sambing, yang artinya mengabaikan orang lain karena sibuk dengan ponsel. Fenomena ini sekarang sangat umum terjadi di kalangan mahasiswa, terutama karena kita sebagai mahasiswa sering menggunakan ponsel untuk perkuliahan, komunikasi, dan hiburan. Jadi kami meneliti hal ini karena perilaku pubbing ini mengganggu kualitas komunikasi tatap muka dan juga menurunkan empati dari mahasiswa dan juga kualitas hubungan sosial. Berarti bukan cuma sekedar kebiasaan ya, tapi ada dampak sosialnya juga. Nah, Jackson, menurut hasil riset kalian, apa saja faktor yang mendorong mahasiswa melakukan pubbing? Ya Yeti, dari hasil wawancara kan menemukan 3 faktor utama, yaitu faktor yang pertama faktor akademik, di mana mahasiswa itu sering membuka ponsel untuk mencari materi kuliah atau mencari referensi. Dan faktor yang kedua itu faktor sosial. Mahasiswa dituntut untuk selalu aktif di media sosial agar tidak ketinggalan info. Dan faktor yang ketiga itu faktor psikologis. Itu seperti rasa canggung atau ingin menghindar dari situasi sosial tertentu. Menarik sekali ya. Jadi ternyata bukan cuma soal kecanduan media sosial, tapi juga ada faktor sosial dan psikologis di baliknya. Sekarang saya mau bertanya ke Antonius. Dalam riset kalian menggunakan 2 teori, yaitu teori uses and gratification dan teori interaksi sosial. Bisa jelaskan secara singkat bagaimana teori-teori ini menjelaskan tentang perilaku pubbing? Oke, baik Yeti. Teori uses and gratification menjelaskan bahwa orang menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan tertentu, bisa hiburan, informasi, atau hubungan sosial. Nah, mahasiswa pakai ponsel karena merasa itu sangat memenuhi kebutuhan akademik dan sosial mereka. Sementara teori interaksi sosial melihat bahwa setiap hubungan sosial itu dipengaruhi oleh timbal balik antara individu. Kalau seseorang lebih fokus pada handphone daripada lawan bicara, maka interaksinya dari tidak seimbang dan komunikasi dan tidak efektif. Jadi intinya pubbing itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal bagaimana kita berinteraksi dan memberi perhatian ke orang lain. Ya. Betul sekali. Karena pada dasarnya interaksi sosial itu butuh kehadiran dan paham, bukan hanya koneksi digital. Sekarang saya mau bertanya ke Dahlia nih. Dari hasil wawancara dan observasi,
sebenarnya seperti apa sih perilaku pubing di Fakultas Kesehatan Masyarakat? Baik, dari hasil observasi kami, banyak mahasiswa melakukan pubing di saat diskusi kelompok, waktu istirahat, bahkan di kelas. Biasanya, alasan mereka sederhana, cuma mau cek notifikasi, atau sekalian cari bahan untuk perkuliahan. Tapi, akhirnya malah keterusan. Menariknya, meskipun banyak mahasiswa sadar bahwa pubing bisa mengganggu komunikasi, mereka tetap melakukannya karena sudah dianggap hal biasa, bagian dari budaya digital. Wah, jadi kayaknya sudah menjadi kebiasaan ya. Nah, Amasia, ada tidak dampak nyata yang dirasakan mahasiswa akibat kebiasaan ini? Tentu saja ada itu, karena banyak mahasiswa yang merasa bahwa lawan bicara mereka itu kurang fokus dan tidak menghargai percakapan. Hal ini membuat komunikasi tidak lagi efektif dan hubungan sosial menjadi menurun. Bahkan ada beberapa responden yang mengatakan bahwa perilaku pubing ini membuat suasana diskusi di kelas itu kurang produktif karena fokus mereka terbagi antara handphone dan pembahasan. Nah, ini bagian yang paling seru. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan yang kemarin juga sempat muncul dari kelompok lain saat diskusi di kelas. Pertama, apakah pubing ini bisa dihilangkan sepenuhnya di kalangan mahasiswa? Saya mau dengar pendapat dari Jackson dulu. Ya, menurut saya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tapi bisa dikendalikan. Jadi kuncinya adalah kesadaran dan pengendalian diri. Kita tetap menggunakan ponsel untuk mengetahui hal penting, tapi harus tahu kapan waktu yang tepat agar tidak mengganggu interaksi berlangsung. Setuju sekali. Lalu pertanyaan kedua, apakah pubing bisa dianggap bagian dari budaya digital modern? Antonius, bagaimana pendapatmu? Menurut saya, iya. Pubing sudah jadi bagian dari budaya digital, terutama di kalangan anak muda. Tapi, bukan berarti itu harus diterima begitu saja. Budaya digital juga harus dibarengi dengan etika dalam berkomunikasi. Dan pertanyaan terakhir, apa solusi yang bisa dilakukan kampus untuk mengurangi pubing? Dahlia, menurut kamu bagaimana? Kampus bisa buat program edukasi tentang etika digital atau literasi media. Misalnya sosialisasi atau workshop tentang cara bijak menggunakan ponsel di lingkungan kampus. Selain itu, dosen juga bisa mencontohkan dengan tidak terlalu menggunakan ponsel di jam perkuliahan. Wah, pembahasan kita barusan benar-benar menarik ya. Dari obrolan barusan, kita bisa simpulkan bahwa pubing di kalangan mahasiswa FKM Undana disebabkan oleh faktor akademik, sosial, dan psikologis. Meskipun terlihat sepele, ternyata dampaknya besar. Bisa menurunkan kualitas komunikasi, empati, bahkan produktivitas belajar. Tapi kabar baiknya, kita semua bisa mulai dari diri sendiri untuk lebih bijak dalam menggunakan ponsel. Gunakan teknologi dengan cerdas, bukan jadi bergantung. Terima kasih buat teman-teman narasumber, Amasia, Dahlia, Jackson, dan juga Antonius. Dan tentu terima kasih juga untuk semua pendengar podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap sadar digital dan jaga komunikasi tatap muka ya.